Pulau Pandan jauh di tengah, di balik Pulau Angsa II. Hancur badan di kandung tanah, budi baik dikenang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Story Bang Teguh. Kali ini Bang Teguh mau ajak teman-teman mengunjungi rumah Siti Nurbaya. Jadi bagi yang belum mengenal Siti Nurbaya adalah karakter dari novel karya Marah Rusli yang diterbitkan pada tahun 1922. Cerita ini mengisahkan tentang cinta tak sampai antara Siti Nurbaya dan Samsul Bahri yang terhalang oleh tradisi kawin paksa. Rumah Siti Nurbaya ini terletak di Kelurahan Koto Pulai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang di Sumatera Barat. Jadi sebuah bangunan kuno Minangkabau, rumah ini masih mempertahankan bentuk aslinya dengan ukiran-ukiran tradisional, lampu-lampu kuno, serta perabotan yang mencerminkan masa lalu. Rumah kayu dengan beranda yang memanjang di depan bebagarkan kayu dengan ornamen yang sederhana. Jadi di depan ini ada tangga untuk keluar masuknya terbuat dari beton yang menunjukkan pengaruh era kolonial pada desain rumah tradisional ini. Di sebelah kiri dan kanan pintu masuk terdapat bak kecil yang dulu biasa digunakan untuk mencuci kaki sebelum masuk ke rumah. Namun kini bak itu kosong, jadi tepiannya digunakan sebagai tempat meletakkan pot-pot tanaman hias. Rumah dari kayu surian tampak terawat dengan baik, meski ada beberapa bagian yang terlihat digerogoti rayap. Sebagian perabot rumah itu seperti meja makan, tempat tidur besi, lemari sudah lanjut usia, termasuk barang pecah belah hingga lampu ameh gadang. Kemudian ada juga beberapa aksesoris ya yang terbuat dari perak asli. Yang menarik di rumah ini terdapat jendela berterali. Konon jendela ini menjadi tempat Siti Nurbaya sering memandangi Samsul Bahri dari kejauhan. Bagi siapa saja yang ingin berkunjung ke rumah Siti Nurbaya, pasti akan bertemu dengan penghuni rumah yang masih mempertahankan banyak elemen asli dari rumah gadang ini. Ternyata rumah ini sering dikunjungi wisatawan, termasuk dari negara-negara seperti Jepang, Singapura, yang ingin melihat langsung jejak sejarah Siti Nurbaya. Di Kota Padang pada awal abad ke-20, Samsul Bahri dan Siti Nurbaya merupakan anak dari bangsawan Sultan Mahmud Syah dan Baginda Sulaiman. Mereka adalah tetangga dan teman kelas yang masih remaja dan mulai jatuh cinta. Hal tersebut setelah Samsu mengaku bahwa dia hendak ke kota Batavia yang sekarang Jakarta untuk melanjutkan pendidikannya. Sementara Datuk Maringgih yang iri atas kekayaan Sulaiman dan mengkhawatirkan persaingan bisnis, berusaha untuk menjatuhkannya. Jadi anak buah Datuk Maringgih menghancurkan hak milik Sulaiman yang membuatnya menjadi bangkrut dan terpaksa meminjam uang dari Datuk Maringgih. Sulaiman yang tidak dapat melunasi hutang kepada Datuk Maringgih pun dihadapkan kepada dua pilihan sulit,
menyerahkan Siti Nurbaya untuk menjadi istri Datuk Maringgi atau menyerahkan dirinya sendiri sebagai tahanan. Karena rasa sayang kepada ayahnya, Siti Nurbaya yang sudah tidak beribu itu pun terpaksa menyerahkan diri kepada Datuk Maringgi. Pada suatu masa, Siti Nurbaya menyatakan bahwa mereka tidak dapat bersama lagi. Namun setelah muak dengan watak Datuk Maringgi yang kasar itu, Siti Nurbaya melarikan diri ke Batavia supaya bisa bersama Samsul Bahri. Dan akhirnya mereka menjalin cinta kembali. Pelarian Nurbaya ini dilakukannya setelah Sulaiman meninggal. Jadi pelarian Nurbaya tidak berjalan mulus. Datuk Maringgi kembali melancarkan rencana jahatnya dengan menuduh Siti Nurbaya membawa hartanya ke Jakarta. Siti Nurbaya pun harus kembali ke Padang untuk menyelesaikan tuduhan tersebut. Sekembalinya Nurbaya ke Padang, Datuk Maringgi pun melancarkan rencana jahatnya dan membunuh Siti Nurbaya dengan cara meracuninya. Mendapati kekasihnya meninggal, gairah hidup Samsu pun lenyap. Dia pun berusaha bunuh diri menggunakan pistol, tapi tidak berhasil. Kemudian mengganti namanya menjadi Mas atau kebalikan dari Syam, nama panggilan Samsu. Dan kemudian dia bergabung menjadi prajurit kolonial. Oleh karena tidak memiliki alasan untuk hidup sebab wanita yang dicintainya, ibunya dan Siti Nurbaya telah meninggal. Dia pun tidak memperdulikan keselamatannya. Setiap ditugaskan ke medan perang, Samsu berharap bisa mati sehingga dapat bergabung dengan ibu dan Siti Nurbaya di alam kubur. Namun sayang, usaha bunuh diri Samsu tidak tersampaikan. Dia justru berhasil mengalahkan musuh-musuhnya sehingga dipandang sebagai prajurit berprestasi dan mendapat pangkat letnan. Di kota Padang, Datuk Maringgi memimpin suatu revolusi melawan pemerintah Hindia Belanda sebagai protes atas kenaikan pajak. Samsu ditugaskan ke Padang untuk menumpas Datuk Maringgi. Dalam peperangan ini, Samsu menemukan dan membunuh Datuk Maringgi, tetapi dia sendiri terluka berat. Setelah bertemu dengan ayahnya dan memohon maaf, akhirnya dia meninggal.